Sofiatul Hijaz dari Hukum Tata Negara semester 4 kelas B dengan NIM 119303037. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Saya akan mereview materi pertemuan ke-1 sampai ke-7. Materi pertama yaitu tentang harapan perkuliahan. Harapan perkuliahan saya itu di semester sekarang semoga lebih meningkatkan lagi dan semoga lebih produktif dan lebih baik lagi dalam memahami mata kuliah hukum konstitusi ataupun mata kuliah yang lain. Di pertemuan kedua ada materi tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, baik undang-undang dasar dan lain sebagainya. Menurut Hermann Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi sesungguhnya tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan bagian dari pengertian konstitusi di Geschriebene Verfassung atau konstitusi yang tertulis. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada the ends pursued by states, dan yang kedua, the kind of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu Aristoteles membedakan antara right constitution dengan ukuran kepentingan bersama-sama. Maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, tapi jika sebaliknya maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Di pertemuan ketiga ada materi ketiga dengan materi sejarah konstitusi. Hemat saya, tentang sejarah konstitusi ini, konstitusi memiliki kedudukannya yaitu sebagai pembatas kekuasaan, pengukur kekuasaan, dan juga penyamaan kekuasaan. Itu kedudukan konstitusi. Dan secara konstitusi yaitu berasal dari Yunani yang banyak melahirkan para filsuf atau pemikir, yaitu salah satunya Socrates, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menjadi bagian dari sejarah konstitusi. Pada salah satu sumber mengatakan awal mula konstitusi itu berasal dari Inggris, yaitu dari Oliver Cromwell di tahun 1599 sampai 1658, di mana ada undang-undang yang berisikan tentang the instrument of government yang dimaknai oleh beliau hukum konstitusi, lalu diadopsi oleh Amerika Serikat dan selanjutnya oleh Prancis, dan Prancis mengembangkan hukum konstitusi itu dengan kompleks. Di pertemuan keempat ada materi keempat yaitu tentang proses pembentukan konstitusi. 3 hal proses pembentukan konstitusi. Yang pertama, given atau pemberian, di mana diberikan dari seorang raja kepada masyarakat untuk diberikan hak dalam membentuk sebuah aturan dasar untuk mengatur keadaan negara tersebut. Yang kedua, secara sengaja, pembuatan suatu undang-undang dilakukan setelah negara itu didirikan. Dan yang ketiga, dengan cara revolusi, di mana pemerintah terbentuk sebagai hasil revolusi, membuat suatu undang-undang yang kemudian mendapat persetujuan rakyatnya, atau dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang itu sendiri. Materi kelima yaitu tentang isi konstitusi dan sifat konstitusi.
Menurut Bagirmanan, isi konstitusi yang pertama adalah susunan organisasi negara, yang kedua alat kelengkapan negara, tugas wewenang serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah hubungan antar warga negara dengan pemerintahnya. Dan sifat konstitusi menurut Asti Merianto, yang pertama ada luas, yang kedua tegas, yang ketiga realistis, yang keempat idealistis, yang kelima ada konservatif, dan yang keenam ada progresif. Pertemuan keenam yaitu ada materi tentang nilai-nilai konstitusi. Terdapat 3 nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, yaitu yang pertama nilai-nilai normatif, yang artinya konstitusi tersebut benar-benar dijalankan dengan baik. Yang kedua ada nilai-nilai nominal, yang artinya konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga ada nilai-nilai semantik, yang artinya konstitusi itu tidak dijalankan dengan baik. Selanjutnya pertemuan ketujuh yaitu tentang materi perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi terjadi di mana nilai-nilai konstitusi itu tidak terimplementasikan dengan baik, dan perubahannya yaitu adanya revolusi besar-besaran dalam sebuah negara, adanya perubahan formal, adanya penafsiran arti dari kalimat tetap, adanya keputusan hakim, dan di Indonesia ada lembaga yudikatif yang memang berwenang dalam perubahan konstitusi, dan adanya kebiasaan konstitusi. Dalam perubahan konstitusi tentu saja punya faktor pendorong, yaitu adanya perkembangan peradaban dari perubahan atau perkembangan iptek, lalu adanya perang, adanya krisis ekonomi, dan adanya negara kesejahteraan, dan ada juga yang terakhir adalah tentang pandangan masyarakat. Mungkin itu saja review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kalimat yang salah atau kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Sofiatul Hijaz. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.